Halo, balik lagi sama gua Pram. Kali ini kami melakukan penelusuran ke desa yang diklaim sebagai Desa Sumala oleh salah satu konten kreator YouTube. Sesampainya di Desa Jelumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, kami pun dibuat cukup terkejut karena lokasi desa ini ternyata tidak jauh dari Dusun Randusari yang sebelumnya kami kunjungi. Dan faktanya, akses menuju desa ini terbilang mudah karena memang berada di jalan utama. Jadi menurut kalian, apakah konten kreator tersebut dibohongi oleh narasumber atau justru bekerja sama? Selanjutnya, kami pun langsung mengunjungi balai desa setempat dan kami pun disambut hangat oleh perangkat desa. Di sana pun kami langsung menanyakan kepada perangkat desa, apakah benar lokasi yang berada di video tersebut benar-benar dari desa tersebut atau tidak. Dan ternyata benar, lokasi tersebut berada di desa ini, yaitu Desa Jelumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Setelah mendapatkan izin dan didampingi oleh perangkat desa, kami pun langsung diantar menuju makam. Nak sing disampaikan wow kan 20 menitan dari makam toh. Berarti kan nak mriki dari makam teng jembatan kan mboten nganti 5 menit. Ih, klakson lho. Jangan lupa klakson. Klakson sik, Mbak. Nggih, jalan mawon nggih. Setiap mau lewat sini tuh kalau bunyikan klakson udah biasa mas, mau lewat di depan makam nggak harus ini juga di desa-desa lain yang ada makamnya tuh kan udah biasa kalau mau lewat kan palinglah permisi lah, kalau tidak permisi bunyikan klakson. Untuk bunyiin klakson. Ini laras mriki makam bojo. Makam bojo. Ya. Kalau mau lewat memang biasa, klakson udah biasa. Makasih ya mas. Makasih mas. Pal listriknya nggih. Sami. Oh, pal listrik miring niki nggih. Memang nek klakson pun biasa nang Biasa. Mboten khusus kuburan mriki tok. Yang makom-makom sanesnya nggih sing saged jalan lah mati kan biasa bunyikan klakson. Permisi mau lewat. Dan dari sini pun kalau dilanjutkan nggak ada masuk Desa Sumala, nggak ada. Kalau dari makam sini turun adanya Dusun Pengkok Timur sama Pengkok Barat. Kalau Pak Sumali ada di Pengkok Timur. Iya, ada itu Pak Sumala nggak ada. Nggak ada. Nek kemungkinan gua niku Pak, niku nek dari makam sini niku ke arah mana? Gua yang kemungkinan ada di video tadi toh. Oh. Arahnya lurus apa kemana? Balik lagi. Malah balik. Iya. Malah balik. Iya, balik. Justru malah balik enggak ke bawah. Enggak. Oh. Guane wau niku, Pak. Iya. Saking makam mriki balik mriko. Enggak, mengkanan lapangan kanan. Nanti kita ke situ ya, Pak. Oke, siap. Berarti ini lewat sini nggak bisa ya Pak ya? Kalau kamu mau ke gua, Oh, enggak bisa. nggak bisa. Sana Harus nggak bisa putar berarti. balik. Harus putar balik. Iya, terus putar balik. Kalau sini turun, nanti Dusun Pengkok Timur, jembatan ke kanan Pengkok Barat. Nah, yang di Pengkok Timur ada Pak Sumali tadi. Terus jalannya sudah bagus. Ya, jalannya bisa dilewati motor, mobil, sudah rabat beton. Tinggal sedikit yang ke Pengkok Barat nyambung ke Dusun Bancak itu, Desa Bancak itu belum dirabat. Cuman untuk motor dan mobil bisa. Kami pun dibuat cukup terheran-heran oleh jawaban dari kepala dusun. Nah, jurang ini nggih sami mriki, Pak. Nggih, sami. Jalannya terjal, guys. Aduh. Niat men nggih golek tekan kene. Allahu Akbar.
Wong Jakarta aja belusukan ngene keseni ya. Allahu Akbar. Lihat ngapusi warga netizen kok ya effort men toh. Ayo. Oh, plek iki. Shortlist ku ndi mo? Oh, iki kan wite iki. Heeh. Iki Terus anu, iki ono pohon, nah, ono watune iki lho pentolan iki. pentolan. Nah, iki pentolan iki. Ah, iki sing digujeng. Iki. Aduh. Ya nak pengen pembuktian bisa Pripun, Pak? Wit pagi sih. Gitu lagi sih. Nah, wit pagi sih kan isih sama to. masih sama. Niki berarti leres mriki nggih, Pak, ngene. Nggih. Nak nggih, enten sajen-sajen ngoten, Pak, teng mriki. Mboten ae. Beton ningali nggih, beton kertas niki nggih. Nak nggih saged di manu, Pak, mlebu teng gone saged. Nek mungkin merayap ya sakit Mas. Terpaksa. Anak kecil, Anak kecil. Oh. Nah, syukuran orang dewasa ya susah. Mungkin saged mlebet mboten saged medane. Nek hewan-hewan ngono, Pak. Oh, bisa. Biasanya ada apa biasanya nek ning kene? Panda, Mas. Panda. Panda. Ula ngono mungkin Ya mungkin bisa, mungkin Mas. bisa nggih. Ya. Berarti ini kayak tempat gua pada umumnya ya Pak, nggak ada ritual apa-apa gitu. Saya nggak dipakai buat apa. Enggak ada mistisnya. Ya, gua biasa, Mas. Sampean dari dulu pun awet riyen saking pernah sering kesini maksudnya sering kesini. Nek masa kecil main Mas ini, cuman ya belum pernah masuk. Kalau lihat hewan-hewan yang masuk ya mungkin ya landak. Landak nggih. Karena nggih memang sempit nggih nek dari luar nggih. Ya. Belum ada yang masuk Mas. Tapi kalau pengen mau masuk ya tidak apa-apa masuk. Aku bisa ya. Kono yang jajal yang. Nek merangkak bisa mungkin Mas anak kecil. Getali ya ayam. Kan harus bawa baterai juga. Alat-alat Pengen pembuktian kan nggak apa-apa. Tapi turune teng klebet niku luas ngoten ya, Pak? Yo nak ceritane dulu gitu Mas, tapi kan belum pernah ada yang sampai masuk ke dalam Mas. Malah tadi juga lupa nggak bawa senter. Iya. Nyamuk tok enten. Tapi nak dilihat juga panjang Mas. Nggih. Sebutannya gua nopo mriki? Dua tetes gini Mas. Tetes. Iya. Nak cerita-cerita cerita Sumala ngoten nggih mboten enten nggih, Pak, mriki. Taunya ya Baru yang filmnya metu. kita aku jadi penasaran Mas. Nggih monggo nek. Nak Nek kula santai niki. Ini terus di zoom neh kan kono. Ning nggon pakis-pakis to. Semene iki. Iki wite sing digujeng. Dia batu-batu yang paling identik adalah batu ini. Oh, betul. Batu ini pentolan. Melayu kangelan. Gede Mas. Gua yang kami temukan ternyata bukan gua yang disakralkan, yang diklaim dalam video tersebut. Kami pun melanjutkan penelusuran ke jurang yang di dalam video tersebut dikisahkan menjadi tempat penemuan jenazah Sutrisno. Dan lucunya, lokasi jurang berada satu lokasi dengan goa. Ini jurang ini. Oh, wit iki lho. Jurang ini.
Plek. Plek. Semene. Oke, wite iki. Wite plek iki jurang. Yang dhuwur gua tok. Gua ning ngisor kono, Bro. Gua ini di bawah. Padahal Sama ini pohone. Pohone. Nek riyen ndak nganu Pak, enten pernah jasad dibuang teng mriki ngoten, mayat ngoten. Belum pernah dengar malah Mas. Dereng pernah nggih. Belum pernah tahu Mas. Nek Pak anu Kadus belum pernah. Selama ini nggak pernah dengar cerita ada mayat dibuang sini. nggih. Padahal sampean asli mriki nggih, Iya. dari kecil nggih. Iya, Cerita bapak kakek nggih mboten enten belum nggih. pernah cerita ada mayat dibuang sini enggak ada. Nggih. Nah sing Pak Iwan niku Sama juga nggak pernah dengar. Nah, nek Anake ngrengek terus ilang niku mboten enten nggih. Enggak ada. nek sing dibuang mayate teng mriki niki kan Pak Sutrisno. Lah niku pripun niku enten apa Pak Sutrisno bareng mayate dibuat teng mriki? Nah, saya ngertos kula mboten wonten, Mas. Mboten enten nggih. dereng ate ngertos. Dereng nganti mireng kabar ngoten nggih, Mas. Iya. Ngertos ngobrol. Nek niki lokasine leres niki nggih. Nah, ini ngali ngin kudune lho, Ros. Iya. Kayune niki. Kayune sami nggih. Kayu putih, Pak. Berarti lengkong. Bambu-bambune terus sama jurangnya Nggih. Terus betul. Gua wau kan memang bener mriku to. Ngandap mriku to. Masih untuk ngelihat, tapi malas banget tuh bawah. Lu aja enggak, kalau enggak gini aja deh, kameramennya kita lemparin Kelawak nih, biar Pak. dia bisa ini pakai bagi jumping kok bisa. Tapi enggak mentul ke atas ya. Niku leres mriki nggih, Pak, berarti. Laras. Kayak Mr. Bean gitu ya. tapi sing ceritane niku mboten enten nggih Pak. Mboten. Mboten nate mireng cerita. Jurangnya. Setelah itu, kami pun diantar ke lokasi selanjutnya, yaitu tempat di mana dilakukannya wawancara 2 narasumber. Dan lagi-lagi berada dalam satu lokasi yang berada di depan dan di belakang rumah. Niki Pak Gria nih. Nang puter video ini. Oh nggih, putar video. Nang kumpulane kayu bareng kita kemen ke rekam ke video gitu. Semene ya. Depa ya sang dhewe. Ya ning kene. Ini, wah, plek. Arah. Ini ya. Kayak ada pohon segini, plek. Enten namine Mas Dewa Pak, daerah mriki. Mboten enten, Mas. Mboten enten. Sing merantau teng Jakarta, lulusan SMK. Mboten enten. Sak ngertos kula mboten enten. Nggih, Mas persis. Nek rumah ini kan rumah sini toh. Betul. Oke. Nggih, leres nih. Terus Di daerah pada umumnya lah, sepi gitu kalau malam. sepi Pak mriki Pak. Sepinya sebenarnya Sepi pripun? Nah, namanya apa sih Mas? jam-jam Gini ya Mas, kalau sore ya masih ramai, Mas. Sebenarnya jam 1. saya sih tahu Malam ya. kakek saya, Betul. bapak saya, ibu saya gitu. Bener mboten Pak sing disanjang ke maghrib bar maghrib sepi. Kalau maghrib, habis maghrib sepi wajar pada sembahyang, Mas. Habis sholat maghrib ya juga biasa ramai. Kalau masalah danyang dari masing-masing desa mesti juga ada lah. Ada Ya, cuman kalau sampai takut sama Mbah Danyang itu kayaknya nggak ada. Sampai ketakutannya sampai nggak berani keluar malam ini loh, Mas. Pokoknya sini sepi juga pas sholat maghrib tuh sepi, habis itu juga normal biasa, aktivitas biasa, keluar juga keluar gitu. Tapi yang disebut di sini kan Mbah Dayang itu kan Sumala itu ya Pak. Itu apakah benar di sini Mbah Danyangnya itu si Sumala itu Pak? Setahu kami nggak ada ya Mas. Iya Mas ya. Ada. Ya Pak, napa nggih leres Pak niku. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu niku enten kejadian truk. Terus di situ ada 7 orang, yang 5 itu
paginya diketahui sudah Paginya diketahui meninggal, ya. kena racun. Nah benar. Nah Setahu kami tidak ada ya Mas, tidak ada kabar berita kejadian seperti itu. kan tadi diceritakan juga dia menghubungi pihak yang berwajib. Nah berarti yang pihak yang berwajib sini biasanya polsek mana Pak? Beringin gitu. Polseknya Beringin gitu, polsek Beringin. Nah mungkin kalaupun ada kan berarti di sana ada datanya gitu. Ada laporan mungkin dari polsek pun juga ada tembusan ke desa kami. Nah iya benar sih. Kelurahan. Ya. Kan setahu kami nggak ada ya. Memang nggak ada gitu. Ada. Soalnya ini ya menyebut mayat kan juga mesti kan polisi mesti turun tangan ya. Napa nggih Pak, kampung mriki tertutup, orang asing dilarang ke sini, bahaya ke sini, nanti ada pantangan, ada malati lah nek basa Jawa ini kan gitu. Kita juga orang luar nih, kan diterima dengan ramah atau di sini. Nggak ada Mas. Mungkin kalau berkunjungnya malam, jam malam ya cuma izin ke Pak RT. Ah, tetap kalau desa ada jam-jam malamnya gitu. Tapi itu bener di sini ya Pak ya? Maksudnya ini tempat Kejadian latar- itu. Yang diceritain sini kan Kalau rumahnya juga yang sini. rumahnya memang benar rumah ini ya. Iya. Betul. Ya. Rumahnya ini. Terus berkaitan dengan dana kan kami sudah sampaikan tadi, kita kan nggak tahu ya, mungkin dari masing-masing desa tetap ada. Cuman kita nggak sampai bahas ke dayanya gimana enggak. Iya. Setahu kami kan kalau Jelumpang kan dulu yang babat alas desa kan dari sesepuh kami kan Mbah Jelu itu. Mbah Jelu. Iya. Badan yang itu yang sampean cari-cari Mas. Ih, rame ana pohon. Iya. Badan yang itu siapa ibu? Semene Mas, semene iki. Ini pringe kae. Pring gedek mburi iki gedang-gedang. Terus buat background ibu sing diwawancara ini ada pohon ini. Pring. Iki sing paling ketok iki. Sing buat wawancara ta. Pringe. Ini sing buat mas-mas yang wawancara. Enggak tahu siapa itu. Nah, dan di sini kan Mas diceritakan kalau warga sini pun sering menaruh sesajen buat Mbah Danyang. Nah, itu apa ya benar Mas, warga sini sering melakukan ritual sesajen? Nek setahu saya nggak ada Mas. Nggak ada nggih. Nek sekarang nggak ada nggih. Mungkin dulu ya. Dulu mungkin. Nggak mendatang betul. Nah, mungkin dulunya ada tapi kalau sekarang sudah tidak pernah mendengar. Di zaman yang modern nih. Selama di sini juga belum. Dan ada pun ketoknya mungkin bukan buat Sumala itu juga ya. Iya. Nah, lokasinya leres mriki nggih niku, Mas. Nggih, nek main video wau di sini lokasinya. Oke. Penelusuran kami pun berlangsung hingga malam hari. Dikarenakan kami ingin melihat apakah benar dilarang keluar rumah saat gelap. Malam pun tiba, dan kami berkesempatan menghampiri kumpulan pemuda yang sedang berkumpul di salah satu rumah warga. Kami pun izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait video Desa Sumala yang secara tidak terduga warga telah mengetahui video tersebut. Baik Mas, di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dari Wakil Ketua Karang Taruna Desa Jelumpang. Tanggapan sampean tentang Sumala iki piye Mas? Ono apa ora Sumala iki sebenarnya? Sebenarnya kalau Sumala itu emang tidak ada. Ya. Tidak ada di desa sini. Untuk isu-isu Sumala itu adalah bahasanya hoak. Tidak ada. Dari dulu pun nggak ada. Itu hanya isu-isu belaka. Di video itu kan dikatakan warga sini kalau sudah malam nggak boleh keluar, setelah maghrib nggak boleh keluar. Nah itu apa benar Mas? Kalau untuk anak kecil kan biasanya kan kalau habis maghrib itu paling ke masjid, paling ada yang main. Kalau pemuda-muda palingnya pada tongkrong-tongkrong kayak gini tuh, ada yang di warung, ada yang nongkrong di depan rumah, di apa namanya, di jalan juga banyak orang yang berlalu lalang. Jadi memang nggak ada larangan nggak boleh keluar gitu ya Mas? Tidak ada sama sekali. Saya ngerti rak, sing dadi narasumber ki apa ya memang warga sini? Ya sebenarnya
orang pendatang sih mas sebenarnya, cuman dapat istri orang sini, jadinya saya juga ya kurang begitu paham orang-orangnya kayak gimana. Terus yang pasti sebenarnya intinya semua itu nggak ada, cuman kayak bikin cerita fiktif aja gitu. Oh, kan di video itu kan mereka dipotong ya mas. Nah itu Iya. bisa mengetahui kalau itu orang sini tuh emang apa ya, dari ciri-cirinya atau gimana? Dari ciri-cirinya, dari logat bicaranya, dari suaranya, dari postur tubuhnya. Hafal banget ya, Mas? Iya, dari lokasi tempat pengambilan gambarnya itu pun kelihatan. Jadi mas-mas yang lain memang nggih. Wah, Maksudnya, itu apa tuh mau pendatang mas? Ora jelas iki kerjane apa ya ora jelas iki mas. Ning kene ning iso ora ngerti aku. tapi memang cerita Sumalan itu mboten enten gitu. Nggak ada mas. Adanya juga Sumanto tuh TNI masih ada. Sumalan nggak ada. Jadi kalau untuk narasumber, mungkin kalau yang asli memang warga sini terus sudah sepuh ibaratnya, ya bisa dipercaya. Tapi saya tanya-tanya sama orang yang lebih tua dari saya, kayak mbah-mbah saya gitu, emang nggak ada itu kejadian kayak gitu. Kami pun membantu memfasilitasi beberapa warga untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut. Dan berikut pesan warga setempat dan kepala desa. Buat Lentera Malam, kalau mau bikin konten seperti yang kemarin itu harus yang jelas. Intinya lebih ke fakta yang ada, jangan hanya mencari keuntungan buat Lentera Malam. Kita sebagai warga desa sini merasa dirugikan. Jadi dia mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kita penduduk asli sini. Intinya kita kecewa dengan Lentera Malam, dengan konten-konten dia. Saya mewakili warga Desa Jelumpang dan saya selaku wakil ketua Karang Taruna Desa Jelumpang. Saya minta klarifikasinya atas konten yang kemarin dibuat. Kemarin sudah bikin video di sini. Untuk sekarang harus bikin klarifikasinya juga harus di sini. Intinya kalian bikin video, bikin acara di sini dan acara kalian itu tidak real, tidak benar. Kami sebagai warga sini juga minta kalian klarifikasi dengan datang ke sini, dengan datang ke lurah ataupun dengan ini Pak Mo sebagai ketua Karang Taruna. Karena waktu bikin konten pun dia nggak datang ke kepala desa tanpa izin. Itu sudah tidak benar. Katanya Lentera Malam besar, tapi dia tidak sesuai jalur. Kan tidak benar itu mas. Segala sesuatu kalau awalnya nggak benar ya hasil akhirnya kayak begini, nggak benar. Benar nggak mas? Itu apakah benar Pak memang pernah terjadi di desa sini? Ya gini mas, kalau saya selama ini di sini, apalagi itu terjadinya katanya baru 2 tahun ya, kalau kita lihat ya tadi ya, dengar ya, 2 tahun itu tidak pernah terjadi yang namanya ada cerita truk mau masuk ke hutan jati, terus katanya warga pada takut untuk menegurnya karena pada bawa senjata, dan terjadi paginya ternyata truknya masih ada. Terus katanya jadi 7 orang, yang 5 sudah meninggal ya, dan berbusa katanya, apalagi yang 2 masih sekarat. Itu benar 100% tidak terjadi di desa Jelumpang ini. Itu yang pasti tidak terjadi. Kalau masih kurang percaya mungkin bisa tanya ke warga semua, atau bahkan mungkin ke kepolisian. Karena kalau di 2 tahun berarti kan baru masih berapa? Tahun 2022. Apalagi sekarang ini di tahun 2022 ini itu kita apalagi sampai terjadi seperti pembunuhan kayak gitu, itu nggak mungkin warga itu langsung istilahnya melihat, atau mungkin apa seperti yang tadi diceritakan si siapa Dewo tadi. Nah itu biasanya kita kalau kejadian apapun memang kita langsung lapor ke pihak yang berwajib, yaitu ke kepolisian.
itu sudah sering terjadi, paling nggak contohnya kecelakaan sepeda motor atau mungkin yang lainnya. Apalagi itu sampai ada yang meninggal sampai sekarat seperti itu nah, itu sudah nggak benar sekali. Itu mengada-ada lah ceritanya, terus terang aja. Jadi itu jelas mengada-ada. Jadi tidak langsung ini konten tidak benar itu aja. Jadi intinya tidak sesuai dengan keadaan di desa kami. Jadi desa Jelumpang ini sebetulnya karena di sini walaupun beliaunya tidak istilahnya tidak ngasih tahu nama desa Jelumpang, tapi lokasi semuanya yang terjadi itu di desa Jelumpang. Jadi kalau masih banyak yang terpercaya nanti kita bisa cek langsung ke lokasi yang buat syuting beliaunya. Mungkin gitu, apalagi yang ini pokoknya semuanya nggak sesuai dah. Yang katanya Mbah Sutrisno, Pak Sutrisno, yang namanya si anaknya Pak Iwan, apalagi ini si namanya si Dewo, ini sudah nggak pas semua. Dan itu bukan warga kami. Ya, monggo nanti bisa dilihat langsung, ditinjau langsung ke desa kami. Kami tunggu kalau memang ya masih kurang percaya. Jadi sekali lagi, ini konten adalah bohong. Konten tidak terjadi, tidak sesuai dengan situasi, keadaan di desa kami, yaitu desa Jelumpang. Kami selaku pemerintahan desa, biar tidak timbul masalah terjadi kepada masyarakat di desa kami, untuk itu kami untuk mengklarifikasi video tersebut agar tidak menjadi pembohongan atau ngapusi masyarakat tak kalau Jawa ini ngono Mas. Jadi tidak membohongi seluruh warga masyarakat desa kami, yaitu di desa Jelumpang ini, sekaligus untuk umum yaitu di masyarakat di Indonesia ini. Karena begitu kami lihat bersama dengan seluruh teman-teman perangkat desa Jelumpang, mulai dari Pak RT, Pak RW, bahkan seluruh warga masyarakat desa Jelumpang, banyak yang sudah menonton, melihat video tersebut. Itu memang benar adanya terjadi di wilayah kami, tapi ceritanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, untuk cerita kayak gitu tuh tidak ada. Itu nanti kalau itu tetap beredar di video, itu juga bisa mengembang kemana-mana, bisa menjadikan anak-anak ini, masyarakat ini jadi resah kan gitu. Karena kalau video-video seperti itu tidak sesuai dengan keadaan atau real dengan kenyataan, itu memang bisa menimbulkan sesuatu yang memang nanti jadi permasalahan di masyarakat kami. Saya tidak mau di masyarakat kami ini terjadi hal-hal karena hanya cerita yang tidak sesuai seperti itu. Nah, untuk itu sekali lagi saya menghimbau kepada para teman-teman konten atau kreatif ya, yang ingin mungkin membuat konten kreatif, terutama kalau mungkin ada hubungannya dengan di wilayah kami. Sekali lagi saya mohon, sebelum melaksanakan hal-hal atau mungkin melaksanakan konten atau kreatifnya, monggo itu nanti bisa kula nuwun dulu lah permisi ke kantor kami, kepada para perangkat kami, atau mungkin minimal Pak RT, Pak Kadus lah, syukur-syukur sampai ke saya, ke kepala desa. Demikianlah penelusuran kami di Desa Jelumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Menurut kami, berdasarkan fakta yang kami temukan, jelas konten kreator tersebut bekerja sama dalam pembuatan video tersebut. Sebenarnya kami cukup menyayangkan hingga saat ini belum ada itikat baik dari si penulis cerita dan konten kreator kepada warga Dusun Randusari yang keresahannya belum terobati. Ditambah lagi ada desa lain yang merasakan keresahan yang sama.